Bab 1401. Batasan. Serang bersama. Tidak ada yang menyangka Milei benar-benar menantang Zhenwu dan Pandi Bai. 1-2. Apa Milei ini gila? Perlu diketahui, meskipun Milei sangat luar biasa, tetapi Zhenwu dan Pandi Bai bisa dikatakan sebagai master terkuat di bawah Dao Ting. Dan sekarang dia ingin 1 lawan 2. Zhenwu memandang Milei dan tidak berbicara. Di samping, Pandi Bai menutup matanya sedikit dan tetap diam. Milei tersenyum dan berkata, "Kenapa menolak?" Zhenwu menatap Milei, terdiam. Pada saat ini, suara Ejer Bai tiba-tiba terdengar di benak Zhenwu, orang ini pasti ada pendukungnya. Zhenwu berkata dengan suara berat, "Tapi ini juga kesempatan kita. Kesempatan untuk membunuhnya. Benarkan?" Ejer Bai terdiam. Jika Zhenwu dan Pandi Bai bekerja sama, memang memiliki kesempatan untuk membunuh Milei. Namun, begitu gagal membunuh, maka kemungkinan besar Milei bisa mencapai alam Yudao. Pada saat ini, Pandi Bai di samping tiba-tiba membuka matanya. Kenapa pikir begitu banyak? Bertarung saja. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Saat berikutnya, cahaya perak muncul tepat setengah inci di antara alis Milei. Alasan mengapa itu tidak menembus adalah karena pedang menembus tubuh tombak panjang. Satu tembakan meleset, Pandi Bai tiba-tiba menyapu dengan senjatanya. Puff! Dengan satu sapuan, ruang hampa terkoyak. Milei memblokir dengan pedang. Boom! Dengan satu serangan tombak, Milei mundur ratusan kaki dalam sekejap. Tapi sebelum dia bisa berhenti, tombak perak sudah muncul entah dari mana. Milei menebas ke depan dengan pedang. Boom! Seberkas cahaya pedang meledak di arena. Milei mundur sekali lagi. Sebelum dia berhenti, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depannya. Segera setelah itu, sebuah tombak perak menembak ke tenggorokannya. Secepat guntur. Milei terlihat tenang, saat tombak panjang hendak menembus tenggorokannya, tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang dan pada saat yang sama, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Puff! Pedang itu membawa seberkas cahaya pedang, seperti bulan sabit. Pandi Bai tiba-tiba menarik senjatanya dan membantingnya. Boom! Pedang Milei langsung terkena hantaman. Kekuatan yang kuat langsung menerbangkan pedang itu, sementara Milei sendiri mengambil kesempatan untuk mundur sejauh 100 kaki. Begitu dia berhenti, dia menggulurkan tangan kanannya, pedang yang dihantam oleh Pandi Bai mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Di kejauhan, Pandi Bai berdiri memegang tombak panjang, dengan jubah putih dan senjata perak, seperti seorang dewa perang. Zhenwu tidak ikut campur. Entah dia atau Pandi Bai, mereka sebenarnya memiliki kesombongan. Selama Milei tidak bermain curang itu, mereka tidak akan memilih untuk mengeroyok Milei. Kesombongan. Mereka telah bertarung berkali-kali dalam hidup mereka, bagaimana mungkin mereka takut pada Milei? Pada saat ini, Pandi Bai tiba-tiba maju selangkah. 1 langkah adalah 1 tembakan, ruang hampa di depan Milei tiba-tiba terbuka, diikuti oleh cahaya perak yang menyala. Sebelum orangnya datang, senjatanya datang lebih dulu. Milei tidak memblokir, tetapi menikam dengan pedang. Kali ini, dia memilih untuk bermain keras. Boom! Cahaya pedang hancur, Milei mundur 10 kaki berturut-turut, tetapi Pandi Bai juga mundur 30-an kaki dengan senjatanya. Kali ini, Milei benar-benar diuntungkan. Tidak jauh dari sana, Ejer Bai sedikit mengernyit, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Zhenwu tiba-tiba berkata, kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Milei sekarang secara alami berbeda dari sebelumnya. Dia menyerap darah seluruh klan Naga Naca.
Dia sekarang memiliki kekuatan klan Naga Naca. Bertarung dengan kekuatan murni, mungkin hanya Nacaru yang bisa bertarung dengannya. Saat ini, suara Ejer Bai tiba-tiba muncul di benak Zhenwu. Saat dia bertarung dengan Pandi Bai nanti, jika kamu menyerangnya secara diam-diam, seberapa besar kemungkinan kamu bisa membunuhnya? Mendengar ini, Zhenwu sedikit mengernyit. Dia menatap Ejer Bai. Apa maksudmu? Wajah Ejer Bai sangat suram. Zhenwu, aku tahu kamu punya arogansi, tapi kamu harus tahu, nilai ini. Zhenwu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Ejer Bai, aku tahu, di dalam hatimu, kamu selalu ingin nilai mati. Aku juga ingin dia mati, tapi aku tidak akan menyerang secara diam-diam. Sekarang ini adalah pertarungan yang adil antara dia dengan Pandi Bai. Ejer Bai menatap Zhenwu. Zhenwu, jangan bertele-tele. Aku mohon. Zhenwu memandang Mile di kejauhan, berkata dengan lembut, ini tidak berlebihan, itu adalah batasan. Ejer Bai ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba bergegas menuju Pandi Bai dengan pedang di tangan. Wajah Ejer Bai sangat jelek. Jika Zhenwu melakukan serangan mendadak, dia pasti akan membunuh Mile. Tapi Zhenwu terlalu bertele-tele. Batasan. Dia, Ejer Bai, juga memiliki garis batasan, tetapi garis batasannya adalah antara hidup dan mati Daoting, dan dia memilih yang terakhir. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah Kaisar Dewa di sebelah kanan. Pada saat ini, suara Zhenwu tiba-tiba terdengar di kepalanya. Ejer Bai, Daoting tidak mampu kalah. Ejer Bai memandang Zhenwu. Zhenwu berkata dengan lembut, meskipun kalah, kita kalah dengan memiliki harga diri, oke. Ejer Bai terdiam. Zhenwu berkata lagi, biarkan mereka bertarung, jika Pandi Bai kalah dan kamu memilih pertarungan kelompok, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi sekarang, biarkan mereka bertarung dengan adil, aku percaya Pandi Bai akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Ejer Bai tetap diam. Zhenwu memandang Ejer Bai, Daoting adalah keyakinanku, aku akan memperjuangkan keyakinan ini sampai akhir. Aku tahu, Daoting juga keyakinanmu, namun, kita tidak boleh kehilangan garis batasan terhadap keyakinan diri. Ejer Bai menghela nafas dengan suara rendah. Zhenwu tidak mengatakan apa-apa, dia melihat ke kejauhan. Saat ini Mile dan Pandi Bai bertarung dengan sengit. Sebenarnya, dia cukup emosional. Saat Mile pertama kali pergi ke jurang dunia langit, Mile bukanlah lawannya, tetapi sekarang kekuatan Mile tidak lemah dari dirinya dan Pandi Bai. Mile ini tumbuh sangat cepat, terlalu cepat. Boom. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba bergema. Di mata semua orang, Pandi Bai terlempar ke belakang hampir 100 kaki oleh pedang Mile. Begitu Pandi Bai berhenti, dia tiba-tiba terbang ke udara. Saat berikutnya, dia melempar tombak perak di tangannya ke arah Mile. Tombak seperti naga marah yang keluar dari laut, menembus langit dan bumi. Di bawah, Mile terlihat tenang. Sebelum tombak tiba, ruang hampa di sekelilingnya terdistorsi dan berubah bentuk. Momentum tombak terlalu kuat. Saat tombak panjang datang ke atas kepala Mile, Mile tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Boom! Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar di arena, dan segera setelah itu, ruang hampa dalam radius puluhan ribu kaki langsung terbuka. Di udara, Mile menahan tombak panjang dengan pedang. Kekuatan tombak panjang tidak sepenuhnya hilang. Cahaya di pedang panjang Mile semakin redup. Pada saat itu, Pandi Bai tiba-tiba muncul di atas tombak panjang. Dia menginjak ujung tombak panjang dengan kaki kanannya. Boom! Di udara, Mile jatuh lurus ke bawah dengan pedang, dan ujung tombak panjang selalu menyentuh ujung pedang Mile. Oleh karena itu,
Pandi Bai terus menekan Mile. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Saat berikutnya, pedang Domain tiba-tiba muncul di arena. Pada saat yang sama, dia memegang pedang di kedua tangannya dan membanting ke depan. Boom! Mile berhenti. Saat berikutnya, Pandi Bai mundur ratusan kaki dengan membawa tombak. Setelah Pandi Bai berhenti, dia menatap Mile, matanya penuh dengan jiwa pertarungan. Pertarungan. Mata Mile juga penuh dengan jiwa pertarungan. Sejak dia menyerap darah naga dan mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh Taoisme, dia jarang bertarung, tetapi sekarang dia ingin bertarung dengan sepenuh hati. Mile berjalan menuju Pandi Bai dengan pedang di tangan. Darah di tubuhnya mulai melonjak. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan garis darahnya. Bukan saja dia tidak melepaskan kekuatan garis darahnya, dia bahkan tidak memperlihatkan tubuh Taoisme. Di kejauhan, Pandi Bai memandang Mile. Dia dengan erat memegang tombak perak di tangan kanannya. Tombak perak di tangannya mulai bergetar hebat, momentum tombak yang mengerikan menyelimutinya. Momentum tombak yang sangat menindas orang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat dan Pandi Bai tanpa ekspresi, dia menikam tombak di tangan kanannya ke depan. Boom! Cahaya pedang langsung dipaksa henti oleh tembakan ini. Ruang hampa di sekitar Pandi Bai dan Mile langsung berubah menjadi ilusi saat ini. Pandi Bai dan Mile juga terpisahkan dengan satu sentuhan, keduanya mundur ratusan kaki pada saat yang sama. Saat Mile terbang mundur, pedang terbang tiba-tiba terbang ke arah Pandi Bai. Di udara, Pandi Bai menikam ke depan. Boom! Pedang terbang diblokir, tetapi saat berikutnya, Mile tiba-tiba muncul di depan pedang terbang. Dia meraih pedang, lalu memanfaatkan momentum dan menebas ke depan. Saat pedang jatuh, wajah semua orang di arena berubah drastis. Termasuk Pandi Bai. Pedang Tao. Pedang ini bukan lagi jurus pedang biasa, melainkan pedang Tao. Ini juga pertama kalinya Mile melemparkan pedang Tao setelah berlatih pedang Tao. Sebilah pedang menebas, mengejutkan dunia. Di depan Mile, untuk pertama kalinya, mata Pandi Bai menjadi serius. Dia memegang tombak di kedua tangannya dan membanting ke depan. Tetapi saat berikutnya, momentum tombak itu langsung dipatahkan oleh pedang Mile. Boom! Di mata semua orang, Pandi Bai mundur ribuan kaki dalam sekejap. Di depan Mile, ruang hampa dalam jarak 1000 kaki langsung berubah menjadi ilusi. Pedang ini dengan paksa memusnahkan ruang hampa ini. Tidak jauh dari sana, noda darah perlahan meluap dari sudut mulut Pandi Bai. Dan tombak perak di tangannya terlihat ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Arena tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam konfrontasi ini, Pandi Bai benar-benar dirugikan. Di kejauhan, Mile berjalan perlahan menuju Pandi Bai sambil memegang pedang. Pada saat ini, di mata Pandi Bai ada kilatan permusuhan. Dia tiba-tiba melompat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi ilusi, tombak itu tiba-tiba bergetar hebat. Di bawah angin, Mile tiba-tiba melompat dan menebas dengan pedang. Pedang Tao. Dengan tebasan pedang ini, ruang hampa di sekitar Mile langsung menjadi ilusi. Saat ini, Pandi Bai tiba-tiba menembak. Ujung tombak berhadapan dengan cahaya hantaman. Keduanya melakukan pukulan terkuat mereka. Boom! Begitu tombak dan pedang bersentuhan, seluruh ruang hampa dalam radius puluhan ribu kaki di gerbang selatan musnah tiba-tiba, sementara Mile dan Pandi Bai mundur dengan ganas, mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Mile berhenti, ruang hampa di belakangnya sesaat berubah menjadi ilusi. Mile tertegun sejenak, lalu dengan cepat jatuh ke tanah, menutupi dadanya dengan tangannya, seolah akan mati. Dia sebenarnya tidak apa-apa,
karena tubuh fisiknya secara paksa menahan semua kekuatan Pandi Bai. Namun, dia belum mau membeberkan tubuh Taoisme. Di kejauhan, Pandi Bai juga terluka parah, tetapi dia tidak jatuh, tetapi berdiri dengan tombak. Pada saat ini, Pandi Bai tiba-tiba bergegas menuju Milei dengan membawa tombak. Tampak jelas, dia ingin membunuh Milei secara langsung. Sekarang Milei terluka parah, inilah saat yang tepat untuk membunuhnya. Di bawah tatapan semua orang, Milei mencengkeram dadanya, dengan darah terus mengalir dari mulutnya, seolah dia akan mati. Pandi Bai semakin dekat dengan Milei. Bersambung.